الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلق الله في أرض من الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدر صلاة تفاحل بها وبل خيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. ويقول di bawah sepertiga halaman 188. Wayaqulu di pinggir lah 188 halamannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla yaumal qiyamati sayu'lamu ahlul jam'i al yawma min ahli al kirami. Qila wa man ahlul kiram ya Rasulullah? Qala Rasulullah ahlu majalisid dzikri fil masajidi. Artinya lagi berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla di hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala lagi akan diketahui, maksudnya akan ketahuan ahlul jam'i di dalam hari ini. Jadi Allah berfirman hari ini ketahuan yang mana ahlul jam'inya. Hari ini yang ketahuan. Lagi di dunia kita ada tahu mana yang ahlul jam'in itu. Nah, karena di akhirat ketahuan ahlul jam'in, yaitu daripada orang yang amat mulia. Jadi ahlul jam'in ini orang yang amat mulia, sangat mulia orangnya. Maka sembah sahabat. Jadi sahabat ini bertakun, itu sembah itu maksudnya bertanya. Ya sahabat, siapa orang yang amat mulia pada hari kiamat? Yang sampai masuk wilayah bergelar ahlul jam'in itu. Yang mulia itu siapa pada hari kiamat itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ya Nabi, orang yang mulia di hari kiamat itu yang disebut ahlul jam'i itu adalah, yaitu orang yang berhimpun. Arti berhimpun itu berkumpulan, duduk. Berkumpulan duduk menyebut akan zikrullah di dalam masjid. Jadi kada seorang-seorangan untuk ini berkumpulan. Berkumpulan ini bisa inya berimbai bacaan atau masing-masing. Bisa juga yang jelas berkumpulan. Apa digawi? Zikrullah di dalam masjid. Dan berkata, itu perkataan Nabi tadilah sabda Nabi. Sekarang dan berkata Sayyidi Ahmad Al-Qusyasi qaddasallahu sirrah. Ujar Sayyidi Ahmad Al-Qusyasi ini pulang Sidin. Kemudian daripada menyebutkan hadis ini, Sidin menafsirkan hadis ini, pulang memberi komentar, keterangan. Ada Syekh Ahmad Al-Qusyasi ini. Ada yashmalu qari al-Qur'ani. Yatadarasunahu. Yatadarasunahu. Itu ilmu dhari yang ketiga. Yatadarasunahu. Wa muallimal ilmi wal munfarida bidzikri wal mujtami'ina lahu. Titik di situ atau koma. Wa kullu dzalika atau wa kullakin masih atau wa kullu dzalika min anwa'iz zikri al-jahriyati yata'adda an-naf'a lil mustami'i wan nadhiri wal awiyyi. Awiyyi itu ay al-jalisi ilaihim walau lam yudhkar bidzikrihim walau lam itu al-awi ilaihim walau lam yadhkur bidzikrihim yadhkur li'annahum al-qumu
alladzina la yasqa bihim jalisuhum, la yasqa bihim jalisuhum wa yanalu ma'ahum wa la yuhramu. Nah, itu sama yang berisilah. Artinya bermula hadis itu, ujar si Ahmad Al-Qusyasi ini, yaitu mencakup, melengkapi itu mencakup akan orang yang membaca Quran di dalam masjid. Nah, jadi kan dipadahkan Nabi, ya Nabi, orang yang kayaknya beruntung mulia benar di akhirat tuh bukan ahlul jam'i, orang yang ketujuh berjamaah nih di dalam masjid, sangat mulia. Nah, itu Nabi ucapkan kayak itu. Lalu ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasi, yang termasuk orang beruntung yang di masjid kita berzikir tadi, mencakup orang yang membaca Quran, bertadarusan. Padahal ia berdaras-darasan, maksudnya bertadarusan. Nah, jadi bagus benar membaca Quran bertadarusan itu. Dan orang yang mengajar ilmu masuk juga di situ. Mengajar ilmu, saya ta'lim, masuk di situ ahlul jam'i juga. Yang memberi manfaat dengan orang yang berzikir seseorang dirinya dan orang yang berhimpun menyebut zikrullah baginya. Nah, maksudnya bila orang tadi misalnya berzikir sama-sama, yang mendengar tahu manfaatnya, atau maksudnya ta'lim yang mendengar tahu manfaatnya juga. Nah, itu maksudnya bilanya berzikir sama-sama nih, dirinya bermanfaat dan orang yang berhimpun di situ pun juga bermanfaat. Dan adalah sekalian yang demikian itu daripada beberapa bahagi, maksudnya daripada beberapa macam zikir yang jahar. Nah, artinya kan kadang-kadang orang yang sebelah kita membaca Quran, kadang-kadang kawan kita membaca ratib, kadang-kadang kawan kita. Nah, dan dengan sebab nyaring, cuma nyaring ini sadang, mana ada mau kuliah ya Pak. Dan dengan sebab dia zahar, dia nyaring, berlaku manfaatnya itu, maksud berlaku ini sampai manfaatnya itu bagi orang yang mendengar akan dia. Nah, dan juga bermanfaat yang melihat akan dia. Jadi yang mendengar dapat manfaat, yang melihat pun dapat manfaat. Dan orang yang berhimpun duduk kepada mereka itu, artinya umpet duduk naham. Dan jikalau tiada ia berzikir dengan mereka itu sekalipun, ada umpatan berzikir, ya umpet duduk aja. Orang berzikirnya berdiam. Nah, dia untung pindah kering-kering itu aja. Nah, berdiam nahamnya kada umpet berzikir, tapi umpet duduk di situ. Nah, karena adalah jadi orang yang umpet duduk juga di situ, walaupun kada berzikir, dapat juga manfaatnya. Karena adalah mereka itu yang ahlu zikir itu, yaitu kaum yang tiada celaka oleh orang yang duduk dengan mereka itu. Nah, asal kita umpat duduk ruang bubuhannya itu, walaupun kita kada umpat berzikir, dapat manfaatnya juga. Maka dapat akan pahala zikir mereka itu. Nah, ini dalilnya. Itu orang yang bila berjamaah, yang lain membaca, kita membaca juga, cuma banyak ada membacanya, banyak berdiamnya, dapat juga pahalanya. Dapat pahala zikir mereka itu. Ini di garis bawah ini, dapat pahala zikir mereka itu. Nah, artinya 100 sikong misalnya orangnya, dikumpul Tuhan dulu jumlah 100 itu berapa pahalanya, ditotal dulu, imbas sudah ditotal, oh pahalanya 1 miliar. Nah, 1 miliar untuk si A, si B, si C sampai habis, masing-masing dapat 1 miliar. Nah, makanya untung bener yang orang guring kita harus untung aja itu juga. Ada manfaatnya. Itu. Dan tiada ditegahkan mereka itu mendapat kemuliaan. Dapat juga kemuliaan kan di akhirat. Tidak ditegahkan mereka itu mendapat kemuliaan yang demikian itu. Nah, dapat juga manfaatnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, sama nang kayak dulu Habib Munzir, kan Habib Munzir itu waktunya di Hadramaut sana, banyak murid-murid Habib Umar pun termasuk murid yang angkatan pertama Habib Umar. Sidin Pamulaan mendirikan pesantren Darul Mustafa tuh. Nah, angkatan pertama tuh sekitar ada 40-an orang, mungkin kurang lebih lah. Di antaranya Habib Munzir. Jadi yang lain mendengarkan, membaca mendengarkan Habib Umarnya menjelaskan kitab nih. Habib Munzirnya goreng Sidin. Jadi ujar yang kawan garak pang, jadi ujar Habib Umar kada usah digarak, biar aja inya batamuan non nabi. Nah,
Tapi itu Habib Munjir. tahu lagi yang Munjir di sini, kita tahu lagi. Kita tahu lagi kita. Jangan-jangan bertemu Nabi Khidir ya Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sidin kita goreng tahu karena kauyuhan. Jadi Habib Munjir itu sidin memasakakan bubuhan kakawanan sidin makanan. Nah, itu kelebihannya jadi Sayyidul Qaum Khadimuh, pimpinan kaum itu adalah yang melayani kaum tersebut. Nah, jadi orang belajaran segala macam sidin masakan pemakan tuh sidin yang memasakinya. Membantunya aja kita. Nah, itu. Jadi kan pas waktu belajaran kauyuhan. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu. Inna tuh inna bersihlah. Nah, tuh inna yang semalam tuh. Lillahi, inna lillahi, jangan innallaha, salah lah dibaca. Cakanya ada alif tuh innallaha, alifnya ada inna lillahi. Sesungguhnya Allah lillahi memiliki, itu maksudnya. Sarrayan, haroknya bertasydid, sarrayan minal malaikah. Tahullu wa taqifu ala majalisi dzikri fil ardi farta'u fi riyadil jannati. Qalu sahabat, wa ma riyadul jannah, wa ma riyadul jannati. Qala Rasulullah, majalisud dzikri Bagdu biha ngudwatan wa asyiyatan fi dzikrillah. Artinya, hendak mengartikan ada tujuh artinya ya kalau. Jadi kan harus mengartikan itu. Artinya hai segala manusia, jar Nabi lah, bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala itu memiliki daripada malaikat-malaikat yang tugasnya berjalan-jalan di bumi. Kunyuk-kunyuk di bumi malaikat tuh cuma untung kita ada melihat, jangan melihat bisa tahangkup saka. Nah, sekarang banyak malaikat tuh berjalan-jalan di bumi ini. Nah, padahal maksud padahal ini keadaan mereka itu, bilangnya padahal kita Melayu keadaan tuh. Nah, keadaan mereka itu mengambil tempat. Arti mengambil tempat, umpat duduk dan berhenti atas perhimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah di dalam bumi. Nah, bukan di dalam tanah lah, maksudnya di bumi di situ. Nah, jadi dilihat kunyuk-kunyuk malaikat mencari-cari. Sekalinya, di situ ada di muncul situ aja, bakiawannya tuh. Kita dudukan sini aja, dudukan, dia umpat dudukan malaikatnya. Jangan-jangan di muncul bisa kumuli, iya loh. Untung kada dilihat akan ngalih jopian menyesaki. Ya kalau sasak kemana pulang kita dudukan mendapatnya buahnya dudukan ya. Nah, bagus saja juga ada hikmahnya. Nah, cuma buhan malaikat ini duduk juga di situ mandang hari memintakan ampun lawan Tuhan supaya yang hadir tuh diampuni Tuhan dosa-dosanya. Nah, itu malaikat tuh yang tugasnya kayak itu. Maka masuk kamu, jar Nabi, maka kamu masuklah, singgahlah bermain-main di dalam kebun surga. Maka sembah ini bertanya mereka itu sahabat, di mana kebun surga itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat perhimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah itu. Kayak kita tadi baca Ratibul Haddad, masuk juga wilayahnya situ sudah. Maka pergilah kamu. Nah, Nabi menyuruh. Nah, makanya kita kan ini bila kita hendak menuntut ilmu disuruh Nabi, itu ikhlas nadanya. Maka pergilah kamu pagi-pagi, besokan dan petang-petang kamarian di dalam menuju perhimpunan orang yang menyebut akan Allah Ta'ala. Ya kalau jadi orang mestinya tolak asa kumpul besokan karena ada ta'lim, ada pengajian, ada juga di situ baca salawat, baca ratib. Kenapa garang? Alasannya tuh mati rajin cangkal, Nabi pang menyuruh. Nah, kayaknya pulang kamarian gitu pulang. Kenapa capina cangkal? Nabi yang menyuruh. Nah, jadi bagus benar dibuat niat tadi karena disuruh Nabi. Ini Nabi menyuruh. Tulak besokan ke pengajian disuruh Nabi. Tulak kamarian ke pengajian disuruh Nabi. Tapi disuruh Nabinya tulak ke pengajian tadi lah yang di situ ada menyebut akan Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin
Yadhkurunallaha, Allah tuh baris fathah, Allah gitu. Illa hafat bihim al malaikatu. Nah, illa hafat bihim al malaikatu. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu. Wa nazalat alaihim as-sakinatu. Nah, kalau disambung wa nazalat alaihimus sakinatu. Itu kalau disambung. Wa dzakarahumullahu. Nah, kalau disambung. Kalau dipisah wa dzakarahum Allahu biman indahu. Wa dzakarahumullahu biman indahu. Artinya tiada ada daripada kaum yang menyebut mereka itu akan Allah. Maksudnya siapa saja kaum, orang mana aja, suku apa aja, kayak apa aja, turunan siapa aja, bila mereka itu menyebut akan Allah, melainkan meliputi dengan mereka itu oleh malaikat. Nah, mahurung. Tapi ini kaum lah, arti kaum ini kan ada sawarangan. Artinya berjamaah. Maka disebut kaum mun sawarangan, lain kaum mun sawarangan itu. Kaum. Ini kaum. Kalau kaum sawarangannya bujurnya. Dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat. Arti melengkapi ini tak kumpul di situ rahmat Allah, itu maksud melengkapi. Tak kumpul di situ rahmat Allah dan turun ketenangan. Nah, ketetapan maksudnya tenang. Ketetapan itu maksudnya tenang. Turun ketenangan atau ketetapan hati atas mereka itu. Jadi Allah turunkan ketenangan hati. Dan menyebut oleh Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam perhimpunan malaikat yang di hadirat yang pada hadiratnya. Pada hadratnya. Jadi jar Allah Ta'ala, itu nama malaikatku si Anu bin si Anu punya berkumpulan, punya menyebut lawan aku, punya berzikir, punya macam-macam, dibangga-banggakan Tuhan orang tadi di hadapan bubuhan malaikat. Maka si Anu bin si Anu itu terkenal di langit, walaupun di buminya kada terkenal, tapi di langit terkenal. Kalau nya gara-gara inya cangkal pagi sore belajar, akhirnya alim, sumia nabiyan pis sama. Terkenalnya di langit sebagai seorang nabi. Di langit aja mang turun ke bumi datangi moe kena memang aku nabi. Ya kalau ini di langit sumia nabiyan pis sama. Nah, di langit bubuhan malaikat menyambat itu nabi. Nah, amun di bumi tetap ae Allah misalnya bibinian utuh tetap ae. Dan kata Sayyidina Muawiyah tu radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah ini sahabat Nabi. Hujar sidin, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala Nabi ma yujlisukum ma yujlisukum qalu sahabat jalasna nadzukurullaha wa nahmaduhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikata. Annallaha yubahi bikum al malaikata. Disambung bikumul malaikata. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi hartan berjalan-jalan keluar. Tak dapat Nabi atas perhimpunan orang yang duduk berkeliling. Halakah itu berkeliling. Kenapa disebut halakahnya berkeliling? Cuma ada banyak orangnya. Jadi sekitar seputaran obat nyamuk tuh nah. Halakah naranya. Kita keliling ya kita. Nah, daripada beberapa sahabat. Nah, artinya mun lebih 10 ada pang ini. Cuma banyak termasuk ada seikong tuh. Nah, beberapa sahabatnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertakun melihat pina-pina dudukan, pina kayak serius mendudukan nih orangnya nih. Nabi bertakun, ya Nabi, apa yang mendudukan kamu pada tempat ini? Artinya napa garang sebab pina dudukan congkong-congkong nih di sini. Maka sembah mereka itu adalah kami duduk berhimpun padahal, nah maksudnya keadaan kami menyebut akan Allah Ta'ala dan kami memuji akan Dia. Bari takunin Nabi, napa duduk-duduk di sini pina gurumunan, pina bahalakah ni nabakuliling ini nah. Kenapa? Kami berzikir menyebut Allah dan memujinya wahai Rasulullah.
ujar sahabat-sahabat ini. Nah, maka sabda Nabi SAW bahwasanya ujar Nabi, tahulah ujar Nabi nih, aku gin je Nabi kenapa betakun, tahulah sebab je Nabi bahwasanya telah datang akan daku oleh Jibril. Maka Jibril menghabarkan ia akan daku bahwasanya Allah Ta'ala memegahkan, arti memegahkan ini maagakakan. Kada paham jebin agakakan. Maagakakan itu menyumbungakan. Allah Ta'ala menyumbungakan ia dengan kamu kepada para malaikatnya. Jadi jar Allah Ta'ala, nah lihatin nah hambaku, nah lihat itu malaikat itu nah nya lawan aku, ingat lawan aku, disembungakan Tuhan. Artinya diagakkan Tuhan lawan bubuhan para malaikat. Lalu malaikat kagum. Kenapa malaikat kagum dan kenapa Allah mengagakkan lawan si malaikat? Malaikat kalau nya taat lawan Tuhan wajar, kada ada nafsu. Kalau kita lawan taat kalau kita taat lawan Tuhan ini luar biasa. Jadi model kaya Allah Ta'ala tuh mengagakkan lawan malaikat. Nah malaikat hambaku yang baisi nafsu tuh taatnya lawan aku. Nah itu mengagakkannya kita narangnya. Pahamailah. Membangga-banggakan gitu. Hanya terdapat kata-katanya membangga-banggakan, tanyaman sedikit kata-katanya ya Allah. Kemana Allah membangga-banggakan kepada para malaikat? Siapa yang dibangga-banggakan? Orang yang berzikir, baku kumpulan tadi, yang pihalaqah tadi, baku kumpulan. Yani maksudnya Allah Ta'ala mengkhabarkan akan kemegahan kamu, akan kemegahan kamu tuh kehebatan kamu. Walaupun berisi nafsu tapi tetap mau berzikir lawan Tuhan akan malaikatnya. Nah jadi Allah memegahkan kamu di hadapan malaikatnya. Dan lagi sabda Nabi SAW sambungannya, jar Nabi pulang nih nah. Jadi cukup japian hendak ikhlas untuk amalkan ini nah. Biar menuntut ilmu tuh niatnya cukup karena Nabi menyuruh, selesai sudah. Cukup itu aja kan sudah dapat seluruh fadilat menuntut ilmu. Kada usah banyak-banyak yang susun menyusun. Ini gina, jan Nabi memadahi idza marartum bi riyadil jannah farfa'u qalu sahabat ya Rasulullah wa ma riyadul jannati qala Nabi halaqud dzikri. Artinya apabila lalu kamu, ujar Nabi, melalui atau melewati dengan kebun surga, maka masuk kamu bermain-main di dalamnya. Jangan kada singgah ya Nabi. Maka sembah mereka itu sahabat, ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Maka sabda Nabi SAW, yaitu perhimpunan orang yang berkeliling dudukan. Nah duduk yang mereka itu menyebut akan zikrullah. Nah termasuk membaca ratib, membaca salawat, beburdahan, badalailan, tadarusan Quran, ta'lim, pengajian, masuk di situ sudah tadi ujar Imam Ahmad Qasasi tadi ya Allah. Nah, dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sabit Al-Bannani rahimahullahu taala, padahal ia berkata, kana Salman bi asabatin yadhkuruna Allah famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihim pasakatu faqala inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum fahbabtu an usyarikakum biha thumma qala nabi alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hum. Kecepatan deh. Terlalu semangat kecepat benernya. Artinya kau aja pengen mau ulang-ulangi videonya, adalah videonya ulangnya kau lihatin mana barisnya makanya kada bapak cepat dulu nih kau mau ulangi pian. Artinya adalah Salman radhiyallahu anhu duduk di dalam perhimpunan kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah. Nah Salman nih, maka lalu Nabi SAW atas mereka itu kebetulan Nabi lewat, maka berhenti mereka itu. Sekalinya ibah Nabi lalu mereka itu hampir berzikir, berdiaman, berhenti mereka itu. Maka sabda Nabi SAW bahwasanya melihat mereka itu bermandak karena Nabi lalu, Nabi pun berucap, ya Nabi, aku tadi melihat akan rahmat Allah turun atas kamu di sini. Nabi kasap ya kalau, nah melihat rahmat Tuhan turun kayak hujan ke sini aja Nabi.
maka aku kasih bahwa aku pun menyekutui akan kamu. Aku gini hendak juga Nabi dapat turun juga rahmat itu. Hendak juga menyekutui. Arti menyekutui itu umpat juga duduk di sini nah. Di dalamnya. Kemudian maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu imbah singgah lalu melihat dudukan umpat juga Nabi duduk. Ya Nabi, aku hendak usyarikakum ternyata umpat juga kita sama-sama di sini dapat turun rahmat karena tadi aku melihat rahmat turun ke sini. Maka Nabi bersabda dengan katanya, jar Nabi pulang nih, alhamdulillah. Nabi itu sudah duduk sudah lalu berucap alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan ia daripada umatku orang yang disuruh akan daku bahwa aku sabar bahwa aku sabar akan daku. Nah tulis itu akan daku bukan akan dikau lah, tersalah kan kalau dibaca akan dikau, akan daku itu tulisannya akan dikau kada. Nah yang bujurnya akan daku duduk berhimpun serta mereka itu. Nah kalau akan dikau ada kisah mana engkau sih kalau tidak, karena Arabnya tadi kayak itu bacaannya. Jadi ujar Nabi, segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan umatku ini yang disuruh aku umpat juga di situ bergabung, disuruh sabar juga. Padahal Nabi itu ada keperluan untuk berjalan sidin, disuruh sidin sabar akan daku duduk berhimpun serta mereka itu. Artinya sabar menahani keperluan sidin, umpat juga duduk sidin di situ. Nah itu maksudnya. Maka berfirman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Nah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Nah, itu artinya. Allah Ta'ala berfirman nih, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Artinya, dan sabar olehmu akan dirimu ya Muhammad. Nah, arti sabar tadi umpat juga duduk di situ beserta mereka itu yang menyeru mereka itu akan Tuhan mereka itu. Umpat juga membimbing pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Padahal Nabi kita tuh sebenarnya lawan sahabat tuh jauh levelnya. Nabi ini kada perlu duduk ingat lawan Tuhan tuh, kada perlu kayak babijim-bijim babuncalak, kada perlu bacaan. Nabi ingat lawan Tuhan. Nabi itu sanapas, separuh napas, bahkan sepertiga napas, bahkan seberapa persen napas sudah ingat lawan Tuhan. Itu Nabi. Cuma karena Nabi ini disuruh membimbing umat dia duduk, empat juga bacaan la ilaha illallah, empat juga bacaan. Padahal Nabi itu kada bacaan kan sudah orang dalam hadrah. Nah maka disuruh sabar aja Allah Ta'ala, empat juga duduk di situ. Artinya cakap ibarat kita nih hendak melajari anak, maka kita disuruh mangan anak. Nah, empat juga mengenal anak padahal orang dipilih profesor. Empat juga mengenal anak, kenapa? Bersabar supaya membujurkan yang kan anak ini supaya bujur. Paham lah ini maksud firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nah, artinya dan sabar olehmu akan dikau hai Muhammad serta mereka, artinya mengawani mereka, maksud serta tuh mengawani mereka yang menyuruh mereka itu akan Tuhan mereka itu pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Nah, pagi-pagi itu imbah sembahyang subuh, petang-petang itu imbah maghrib atau imbah asar. Padahal maksudnya keadaan mereka itu berkehendak akan zat Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang hendak lawan Tuhan ma'rifat. Nabi ini disuruh mengawani orang itu supaya bujur-bujur dapat ma'rifat juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajan sudah tadi. Enggak situ yang dulu lah. Nah, tersambung. Insyaallah tersambung batasnya tadi dinyatakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.